Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali bersatu di dalam doa sebelum kita membaca firman. Bapa, kembali kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh membaca firman-Mu. Tuhan, di tengah aktivitas kami ketika beberapa menit ke depan, biarlah kami boleh fokus dan waktu ini hanya buat-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah kehendak Tuhan pasti terlaksana, terambil dari 1 Tawarik pasal ke-8. Saudara boleh membaca pasal ini secara keseluruhan di tempat masing-masing. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya Asbel, anak yang kedua Ahrah, anak yang ketiga Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Sedemikian dijawab pembacaan firman Tuhan hari ini. Bacaan Alkitab kita hari ini membicarakan tentang suku Benyamin. Benyamin adalah suku yang istimewa karena 3 hal. Yang pertama, raja pertama Israel berasal dari suku Benyamin, walaupun keturunan Yehuda yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin Israel. Allah mengurapi Saul menjadi raja pertama. Orang Israel akan tetap mengenang Saul sebagai raja Israel. Yang kedua, suku Benyamin adalah suku yang tetap setia kepada Daud saat kerajaan Israel pecah. Itulah sebabnya setelah Israel kembali dari pembuangan, suku Benyamin menjadi suku terbesar kedua setelah Yehuda. Dan alasan ketiga, Yerusalem berada di wilayah Benyamin. Penulis memisahkan keturunan Saul yang tinggal di Gibeon dengan orang Benyamin yang tinggal di Yerusalem. Keduanya terpisah saat Israel pecah. Mereka berpisah bukan karena wilayah yang terpisah, tetapi karena pilihan mereka sendiri. Suku Benyamin di Yerusalem memilih untuk masuk ke kerajaan Yehuda, sedangkan suku Benyamin di Gibeon memilih kerajaan Israel. Gibeon dan Yerusalem sama-sama pusat ibadah orang Israel. Sebelum bait suci dibangun, kemah suci pernah berada di Gibeon dan menjadi tempat persembahan kurban utama karena mezbah kurban ada di sana. Akan tetapi, Yerusalem juga merupakan tempat ibadah yang penting karena tabut Allah berada di sana. Mengapa Allah membiarkan adanya 2 pusat ibadah? Gibeon adalah pilihan umat Israel untuk menjadi tempat berdirinya kemah suci. Allah mengizinkan pilihan itu, tetapi tempat ini bukan pilihan Allah. Kota yang dipilih Allah sebagai tempat namanya tinggal adalah Yerusalem di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 36. Saul juga bukan raja pilihan Tuhan sejak semula. Saul dipilih karena Israel meminta raja sebelum waktu yang direncanakan Tuhan. Raja yang Tuhan pilih adalah Daud. Saul dan Gibeon tidak bertahan lama karena keduanya bukan pilihan Allah, tetapi inisiatif manusia. Keduanya hancur bersama kerajaan Israel. Daud dan Yerusalem bertahan lama karena keduanya adalah pilihan Allah. Meskipun sempat hancur karena dosa, keduanya dipulihkan kembali karena janji Allah kepada Daud. Inisiatif dan usaha manusia di luar kehendak Allah tidak akan bertahan lama. Kita diberi kehendak bebas dan akal budi yang sering kita pakai untuk meraih kesuksesan. Akan tetapi, kita harus hati-hati di dalam memakai akal budi. Jangan sampai kita merencanakan hidup kita semau kita tanpa memperdulikan kehendak Tuhan. Kehancuran Saul adalah contoh nyata dari orang yang melakukan kehendak sendiri tanpa peduli terhadap kehendak Allah. Hal ini berbeda dengan Daud, orang yang selalu mencari kehendak Allah sehingga dia menjadi orang yang dikasihi Allah. Saudara, sikap siapa yang hari ini kita teladani? Apakah Saul yang kemudian dengan inisiatif sendiri tanpa mencari kehendak Allah? Apakah Daud yang terus dan selalu mencari kehendak Allah dan dekat dengan Allah? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman hari ini. Tolong kami, kalau hari ini mungkin ada hal-hal yang kami gerak sendiri dengan solusi kami, dengan
kegelisahan dan kekhawatiran kami, dan kami lupa untuk bertanya dan berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, ampuni kami, dan biarlah kami boleh kembali mengingat bahwa tidak ada satu hal pun dalam kehidupan ini kalau kami mengerjakan itu sendiri kami mampu. Tuhan, tolong kami, biar kami boleh seperti Daud yang kemudian terus mencari Tuhan dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.